Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Selina Primaulia, NPM 52017111105. Saya dari Program Studi Ilmu Komunikasi Universitas Teknologi Yogyakarta. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana kontribusi mahasiswa ilmu komunikasi dalam memerangi kasus COVID-19 ini. Sebelumnya, saya juga akan menjelaskan sedikit tentang definisi coronavirus dan gejala serta penularan si COVID-19 ini sendiri. Apa itu coronavirus? Jadi, virus corona ini adalah virus yang menyerang sistem pernapasan, dan penyakit akibat infeksi virus ini sering disebut sebagai COVID-19. Virus ini bisa menyerang semua kalangan atau semua usia, bisa dari anak-anak, orang dewasa, hingga lanjut usia. Lalu apa saja sih gejala dari si COVID ini sendiri? COVID-19 ini atau COVID-19 ini mempunyai 3 gejala utama, yaitu seperti demam, batuk secara terus-menerus selama lebih dari 1 jam, lalu juga sesak nafas atau kesulitan saat bernafas. Selain 3 gejala utama tersebut, WHO juga menjelaskan orang-orang yang terjangkit virus ini juga mengalami gejala seperti tenggorokan sakit, diare, mata merah, pusing, bahkan kehilangan daya penciuman dan rasa ruam pada kulit. Lalu bagaimana sih cara penularan si COVID-19 ini? COVID-19 bisa menular melalui beberapa cara. Yang pertama yaitu bisa melalui droplet atau percikan air liur maksud saya. Lalu bisa melalui udara. Selanjutnya bisa melalui permukaan yang sudah terkontaminasi oleh virus itu sendiri. Lalu apa saja kontribusi mahasiswa ilmu komunikasi dalam menangani dampak virus COVID-19 ini? Sebagai mahasiswa ilmu komunikasi, kita harus menjadi garda terdepan untuk mensosialisasikan mengenai si virus ini, lalu bagaimana gejalanya serta penularannya, dan dampak apa saja yang bisa ditimbulkan bagi kesehatan kita. Lalu jika seseorang tersebut terinfeksi virus, tindakan pertama apa yang harus mereka lakukan? Lalu kemudian bagaimana cara untuk meminimalisir atau menekan terjadinya penularan virus tersebut. Sosialisasi itu sendiri bisa kita lakukan dalam lingkup kecil maupun lingkup besar. Dalam lingkup kecil contohnya seperti pada lingkup keluarga, kerabat, atau teman-teman kita, yang mana pada lingkup ini kita masih bisa untuk melakukannya secara tatap muka. Namun jika tidak memungkinkan, kita dianjurkan untuk bersosialisasi melalui media perantara seperti video call, Zoom meeting, ataupun Google Meet. Selain dalam lingkup kecil, kita juga bisa melakukannya dalam lingkup besar. Kita bisa memanfaatkan media massa sebagai perantara kita untuk menyiarkan atau menyebarkan berita-berita tentang COVID-19 ini. Seperti kita bisa melakukan broadcasting di televisi untuk pencegahan serta penanganan si virus COVID-19 ini sendiri. Selain pada televisi, media perantara yang menurut saya efektif juga bisa melalui smartphone. Karena pada zaman sekarang hampir semua orang mempunyai smartphone. Kita bisa menyebarkan berita-berita yang sudah jelas kebenarannya melalui media sosial kita seperti Instagram, Facebook, Twitter, website, atau platform-platform lain yang kita miliki.
Sekian dari saya, apabila ada salah dalam pengucapan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.